Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita masih dalam suasana bulan Syawal yang kita jadikan sebagai bulan silaturahim tahunan. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh dan kita merayakan salah satu hari besar kita, Idul Fitri. Pertanyaan yang pantas kita tanyakan kepada kita adalah, berhasilkah ibadah saum, ibadah Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh itu? Tentu hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi sebagai muslim, kita diperintahkan untuk selalu melakukan evaluasi diri, menghitung-hitung sampai seberapa jauh keberhasilan ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut. Dalam kaitan dengan ibadah saum, kita ingat Al-Baqarah 183, perintah saum itu disertakan tentang apa capaian dari ibadah saum. Saum diwajibkan kepada orang yang beriman, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelum mereka, dan agar mereka menjadi orang takwa, la'allakum tattaqun. Oleh karena itulah, keberhasilan ibadah saum adalah sampai seberapa jauh kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menurut Al-Qur'an Al-Hujurat 13, ketakwaan itu adalah merupakan ukuran kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallah atqakum. Allah menciptakan manusia terdiri dari pria dan wanita. Allah juga menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Tapi yang paling mulia adalah yang paling takwa. Ayat ini baik sekali untuk kita renungkan, kita hayati, bahwa untuk mengukur kemuliaan seseorang hendaklah menggunakan ukuran seperti ukuran Al-Hujurat 13, yaitu ketakwaan itu. Selama ini mungkin kita sering salah menyamakan kemuliaan itu pada kedudukan, sehingga orang berbuat apa saja untuk mendapatkan kedudukan karena dianggap kedudukan adalah sama dengan kemuliaan. Padahal tidak sedikit orang yang punya kedudukan tapi ternyata tidak punya kemuliaan, dan banyak juga orang yang tidak punya kedudukan apa-apa tapi mereka punya kemuliaan. Begitu juga kita sering salah untuk menyamakan kemuliaan itu pada kekayaan, sehingga banyak orang yang melakukan perbuatan apa saja dilakukan untuk mengumpulkan kekayaan karena dianggap menambah kemuliaan. Padahal Al-Quran mengajarkan sekali lagi, kemuliaan tidak identik dengan kekayaan. Banyak yang kaya tidak punya kemuliaan, tidak sedikit juga orang yang tidak punya kekayaan tapi justru punya kemuliaan. Contoh-contoh dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada tipu Namrud, ada Fir'aun, kemudian ada orang, sejumlah nama-nama yang diberikan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mereka yang punya kedudukan, yang punya kekayaan tapi tidak punya kemuliaan. Kelihatannya sederhana tapi sering-sering kita lupa menilai orang, atau barangkali kita menilai keberhasilan anak kita hanya diukur dengan hal-hal tadi, tidak pada ketakwaan. Lantas apa potret atau indikator ketakwaan itu? Beberapa ayat Quran, paling tidak dalam Al-Baqarah, awal Al-Baqarah 177 dan Ali Imran 133 sampai 135. Allah menerangkan tentang ciri-ciri penting dari al-muttaqin, yaitu orang yang takwa, yaitu orang yang mulia. Orang takwa itu juga dikatakan adalah bekal yang paling baik. Berbekallah kamu dalam hidup ini, dan bekal yang paling baik itu adalah takwa. Awal surat Al-Baqarah Allah menerangkan bahwa al-muttaqin adalah mereka yang memiliki iman yang mantap, salat yang berkualitas.
Salat yang berkualitas itu dilengkapi dalam surat Az-Zariyat, tidak hanya salat yang 5 waktu, tapi dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Al-muttaqin, orang yang takwa itu juga rajin salat malam dan banyak istighfar di waktu sahur, mengakui kesalahan dan kemudian berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Salat adalah menggambarkan salah satu bentuk ibadah dalam kaitan hubungan vertikal kita dengan Allah. Orang yang takwa tidak cukup soleh secara spiritual, tapi juga dia harus soleh secara sosial. Oleh karena itu, ayat berikutnya dikatakan, orang yang takwa itu harus siap berbagi, yaitu siap memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada dirinya untuk menolong orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kedudukan, jabatan, ilmu pengetahuan, wewenang, mungkin keterampilan, termasuk juga kekayaan, siap berbagi dengan orang lain. Malah dalam kaitan dengan harta kekayaan dikatakan dia siap memberikan harta ala hubbihi, yang masih dicintainya, yang masih dipakai dan disenanginya. Al-Imran 133 sampai 135 merinci beberapa indikator ketakwaan yang merupakan esensi penting dari silaturahim yang biasa kita lakukan pada bulan Syawal itu. Yaitu dikatakan orang yang takwa itu adalah yang siap memberikan harta fisarra iwadara, siap berbagi dengan orang lain pada saat dia untung ataupun pada saat dia rugi, pada saat dia memiliki kekayaan ataupun pada saat dia sedang tidak mendapatkan kekayaan yang banyak. Ia siap untuk berbagi dengan orang lain. Kemudian al-kaziminal ghaidha. Orang yang takwa itu potretnya adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Nabi menyatakan marah itu bagaikan api. Api itu kalau menyentuh sesuatu tidak pernah berpikir baik atau tidak baik, pendeknya dibakar. Begitulah orang yang marah sering tidak bisa mengontrol dirinya. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika marah jangan bicara. Kemaslah atau pada isilah, salurkanlah dengan ta'awudz dan istighfar. Karena ketika marah setan lebih dominan daripada akal. Al-kaziminal ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Kemudian al-afina 'anin nas, orang yang takwa itu selalu berjiwa besar, selalu siap memaafkan orang lain, tidak pendendam. Dia selalu siap memaafkan orang lain, apakah orang lain itu minta maaf atau tidak minta maaf, tapi kewajiban dirinya, akhlak dirinya adalah siap memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, saya kira ini esensi penting dalam semangat atau dalam kegiatan yang disebut silaturahim. Selanjutnya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang takwa itu selalu bersikap sportif. Dia mengaku kalau dia terlanjur berbuat dosa dan salah, ia tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya, tapi dengan jantan, dengan jujur dia mengatakan saya salah, saya khilaf, saya lupa, saya mohon ampun, saya minta maaf kepada Anda, saya mohon ampun kepada Allah. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, sebab itu tidak mungkin. Tapi kalau terlanjur berbuat dosa, ia segera sadar, mengaku bahwa dia salah, kemudian mohon ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada manusia. Walam yusirru ala ma fa'alu. Orang takwa itu tidak pernah mempertontonkan dosa, tidak pernah betah dalam dosa, tidak pernah mendemonstrasikan dosa. Dalam dirinya tumbuh al-haya, ada rasa malu, malu kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, malu kalau melanggar aturan, malu kalau berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Nabi menyatakan semua nabi selalu mengamanatkan kepada umatnya agar umatnya itu memiliki mental atau kualitas memiliki rasa malu. Dan Nabi menyatakan fa illam tastahyi fasna ma sita. Oleh karena itu, kalau seseorang itu, kalau kalian sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah semau kamu. Sulit diatur orang yang tidak punya rasa malu itu. Jamaah yang berbahagia, esensi silaturahim tergambar pada Al-Imran 133 sampai 135 itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa semangat silaturahim adalah bagian daripada konsekuensi daripada iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukanlah silaturahim. Beliau juga bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hadis lain menyebutkan disehatkan badannya, perbanyak silaturahim. Hidup tanpa lawan, hidup tanpa musuh, tanpa beban dalam pikiran, karena semuanya dalam suasana sejuk dan nyaman. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasul, sebetulnya amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, al-iman billah, tentu iman kepada Allah. Kemudian summa silaturahim, menghubungkan tali persahabatan dan tali persaudaraan dengan setiap orang. Kemudian summal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memiliki kepedulian untuk tidak betah soleh sendirian, tapi ingin juga mengajak orang lain menjadi orang yang soleh. Amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pribadi muslim, dan Nabi memberikan solusi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan wewenang yang dia miliki. Kalau tidak punya kekuasaan dan wewenang, rubahlah dengan lidah. Kalau tidak mampu juga dengan lidah, maka rubah dengan hati, yaitu tidak ikut-ikutan, tidak mendorong, tidak mendukung, dan bahkan berdoa untuk kebaikan. Kalau begitu, amal apa ya Rasulullah yang paling dibenci oleh Allah? Nabi menjawab, al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Kemudian summa qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Masih family dianggap bukan family, sudah kena pura-pura tidak kenal, memutuskan tali persaudaraan. Kemudian summal amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf, yaitu mereka yang selalu mendorong, mengajak, memfasilitasi orang untuk berbuat salah, dan mencegah, menghalang-halangi, mempersulit orang untuk berbuat baik. Yang menurut Al-Quran surat At-Taubah dikatakan, ciri yang nampak dari seorang mukmin dan munafik adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu punya kebiasaan amar ma'ruf nahi munkar, wal munafikun ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, yaitu mereka yang selalu memerintah, menyuruh orang lain berbuat munkar dan menghalangi orang lain dari berbuat ma'ruf. Jamaah yang berbahagia, silaturahim, membangun keakraban, kedamaian adalah amal kebaikan yang paling cepat kita peroleh hasilnya. Begitu kita damai, begitu rukun, kita mendapatkan kenikmatan langsung. Dan di antara perbuatan yang tidak baik, yang paling cepat derita atau yang paling cepat akibatnya kita rasakan adalah memutuskan tali silaturahim. Begitu punya musuh, hidup menjadi tenang. Begitu menjadi tidak tenang, begitu punya musuh, kita pun merasa terancam oleh lawan. Tepat apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, amal yang paling kebaikan yang paling cepat kamu dapatkan nikmat hasilnya adalah silaturahim, dan amal kesalahan, perbuatan salah yang paling cepat kamu rasakan dampak dan akibatnya adalah hidup punya musuh, memutuskan tali silaturahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengemas tentang silaturahim itu dalam berbagai macam pesan. Antara lain beliau menyatakan, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza quti'at rahimuhu wa salaha. Silaturahim yang sungguh-sungguh tidak cukup kamu ulurkan tangan kepada orang lain yang mengulurkan tangan kepada kamu, tapi silaturahim yang sungguh-sungguh kalau kamu sudah siap mengulurkan tangan kepada orang lain yang memusuhi kamu dan membenci kamu. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmati. Ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki 3 sikap itu, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan. Kalian akan mendapat sorga dengan rahmat Allah. 3 sikap itu beliau berpesan, silman koto'a, hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang memusuhi dan membenci kamu. Waqti man harama, tolonglah orang lain walaupun orang lain itu tidak pernah mau menolong kamu.
dan wa'fu amman zalamak, maafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. La takunu imma'ah taqulun in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Jangan kalian menjadi pendendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, ya saya berbuat baik. Tapi kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat? Saya pun melakukan hal yang sama. Walakin wattinu anfusakum, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Tapi kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Saya serahkan kepada Allah. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian memiliki beriman, kalian tidak mungkin dendam. Kalau kalian pendendam, kalian tidak beriman. Inilah pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting untuk kita renungkan dalam menghadapi berbagai macam informasi dan peristiwa-peristiwa di negeri tercinta ini. Mari kita bangun silaturahim, berikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Biasakanlah untuk selalu mengingat jasa dan kebaikan orang lain kepada kita, dan jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita. Capek memikirkan dosa dan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan lupa dosa dan salah kita kepada orang lain, tapi jangan suka mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, apalagi menceritakannya, nanti hilang menjadi ria. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, pesan-pesan moral atau tausiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertebaran dicatat dalam beberapa buku hadis bukan hanya hiasan retorika beliau, akan tetapi itulah yang dipraktekkan dan dilaksanakan oleh baginda Rasul. Beliau menyampaikan pesan-pesan itu dan beliau sendiri sudah melaksanakannya sejak awal-awal beliau dakwah di Makkah. Ketika orang-orang miskin terus-menerus mendapatkan intimidasi dan kemudian penyiksaan, beliau dengan penuh kasih sayang membawa orang-orang miskin yang selalu diteror oleh orang-orang Makkah, penguasa Makkah pada waktu itu, dibawanya ke Taif dengan harapan mendapatkan perlakuan yang wajar, karena elit atau pimpinan di Taif itu adalah Bani Saqib yang notabene masih keluarga dekat dengan Bani Hashim, marga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Baru beliau sampai di perbatasan Taif, beliau disambut dengan lemparan batu dan benda-benda keras. Pada saat itulah untuk pertama kali beliau tersungkur jatuh, kemudian berlumuran darah di muka beliau. Pada saat yang seperti itu justru meluncur sebuah doa yang luar biasa. Sampai sekarang kita bisa baca doa Rasul ketika di Taif itu, yaitu Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, mereka orang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Sayangi mereka, berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. Tahun 9 Hijriah pada bulan Ramadan, 1000 orang Taif itu menyatakan diri masuk Islam. Mereka masuk pada barisan mujahid membela Islam pada waktu itu. Sempat beliau ketika sujud berdoa disiram oleh darah unta. Rambut dan pakaian beliau
basah kuyup oleh darah unta. Tapi ketika beliau bangun, apa yang meluncur dari mulut yang mulia ini? Beliau menyatakan, ya Allah, dia tidak tahu aku Rasulmu, dia tidak faham bahwa aku utusanmu. Jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang itu. Berilah dia hidayah petunjukmu supaya dia menjadi sahabatku. Sekian hari setelah itu dia masuk Islam. Kemudian dia sempat berangkat menjadi mujahid dan gugur sebagai syuhada dalam sebuah medan pertempuran membela Islam. Itulah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Mudah-mudahan apa-apa yang sempat dicontohkan oleh Rasulullah, dan pasti contoh yang terbaik, menjadi bagian dari cara hidup kita. Islam tidak pernah mengenal dendam. Memaafkan itu lebih mulia daripada menjadi orang pendendam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Asyhadu an la